Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Senang rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum memulai renungan ini saudara, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkatilah kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini saya siapkan dari kitab Injil Lukas 6 ayat 36. Demikian bunyinya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian saudara pembacaan kita pagi ini. Topik renungan kita pagi ini adalah jadilah pribadi murah hati. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagian besar dari kita pasti telah pernah mendengar nama hamba Tuhan John Wesley, seorang hamba Tuhan besar dan menjadi salah satu tokoh bapak gereja terkenal hingga saat ini saudara. Ayah John Wesley ini adalah seorang pendeta yang menghidupi keluarga mereka dari gaji kependetaan mereka, hamba Tuhan yang sangat kecil, ya. Sehingga kalau kita perhatikan, John melihat bahwa keadaan yang miskin itulah sangat membuat hatinya miris, dan ketika ia memutuskan untuk turut terjun dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, ia tidak pernah berpikir atau berharap akan mendapatkan uang dari pelayanannya tersebut. Ia tidak pernah berharap untuk mendapatkan kehidupan yang berkecukupan. Dia hanya mau hidupnya ingin melayani Tuhan walaupun dalam kehidupan yang sederhana seperti ayahnya. Namun ternyata saudara, ia mengalami kehidupan yang lebih baik dari ayahnya, karena ia mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Universitas Oxford saudara. Mulai saat itu keadaan keuangannya membaik. Kedudukan yang cukup penting membuat dia mendapatkan bayaran yang lumayan, yaitu dia mendapatkan 30 pound sterling dalam setahun, gaji yang cukup untuk membiayai hidup sebagai pemuda yang belum berkeluarga pada saat itu. Lalu uang yang lumayan itu saudara membuat John dapat memuaskan dirinya dengan berbagai-bagai kesenangan. Suatu hari di musim dingin saudara, setelah John baru selesai memasang lukisan mahal yang dibelinya, seorang pembantu datang untuk membersihkan kamarnya. Ia melihat bahwa pembantu itu tidak memiliki pakaian tebal untuk menghangatkan tubuhnya di musim dingin itu saudara. Lalu John bermaksud untuk memberikan uang supaya pembantu itu membelikan baju tebal, baju hangat. Namun ternyata uangnya sudah habis dibelanjakan untuk membeli lukisan-lukisan mahal yang digantungnya itu. Saat itu John menyadari saudara bahwa Tuhan pasti tidak senang dengan caranya menggunakan uang seperti itu. Lalu peristiwa itu akhirnya mengubah pandangan hidupnya. Maka mulailah ia membatasi penggunaan uangnya agar ia bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berkekurangan. Demikian yang dia dapatkan dalam pencerahan itu. Tuhan berkenan memberkati John saudara. Setelah John memutuskan hal itu, ia mencoba untuk membuat daftar kebutuhannya. Dia ternyata membutuhkan semua kebutuhan yang diperlukan hanya 28 pound sterling. Ternyata saudara, dia buat daftar-daftar semua. Dari hal itu, ketika dia mendapatkan 30 pound sterling gaji, dia masih sisa 2 pound sterling untuk diberikan kepada orang-orang berkekurangan. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, karena dia begitu tulus melakukan seperti itu untuk membantu orang-orang berkekurangan, Tuhan berkenan memberkati hidupnya. Setelah tahun kedua, dia mendapatkan kenaikan gaji saudara 100%, mendapatkan 60 pound sterling dalam tahun kedua. Tetapi dia tidak surut, dia tetap komitmen untuk tetap hidup dalam 28 pound sterling. Ini suatu komitmen yang luar biasa saudara. Lalu dia memiliki ada 32 pound sterling untuk dibagikan kepada orang-orang yang berkekurangan dan miskin.
suatu tekad yang luar biasa. Dan Tuhan sangat senang. Tahun ketiga dia mendapatkan kenaikan gaji lagi menjadi 90 pound sterling. Artinya dia memiliki 62 pound sterling untuk dibagikan kepada orang berkekurangan. Demikian seterusnya saudara. Selanjutnya gaji terus naik sehingga ia mendapatkan jumlah yang semakin banyak untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Dia tetap berkomitmen untuk hidup dalam 28 pound sterling. Itu yang kita lihat. Ini memang menjadi suatu keadaan atau satu situasi yang sangat sulit kita lakukan di zaman ini. Di mana kalau kita perhatikan saudara, terutama di tengah-tengah kehidupan zaman yang terikat atau yang kita lihat dengan gaya hidup hedonisme yang semakin marak di tengah kehidupan kita, kita sudah terbiasa dengan pola semakin besar penghasilan, akan semakin tinggi taraf hidup, dan akan semakin besarlah pengeluaran hidup kita. Itu sebabnya kita sangat sulit menerapkan pola ini, kecuali kita memiliki komitmen dengan Tuhan. Namun saudara, John Wesley berkata begini, sehingga kenapa dia bisa kuat kokoh melakukan ini. Dia katakan, bagaimana mungkin saya mengoleksi barang-barang yang mahal ini yang tidak terlalu penting, sementara ada banyak orang yang membutuhkan roti untuk tetap bertahan hidup di luar sana. Untuk mendapatkan sekerat roti, orang bergumul untuk itu. Sementara bagaimana mungkin aku bisa dikatakan mengoleksi barang-barang mahal ini. Mungkin ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Bagi kita yang sering doyan dengan belanja-belanja barang-barang mahal, karena Tuhan memberkati kehidupan saudara dengan gaji yang lumayan. Mari saudara pikirkanlah, ada banyak orang-orang berkekurangan saat ini. Seperti tema kita saat ini, jadilah pribadi yang murah hati. Seperti Bapamu adalah juga murah hati kepada saudara. Kalau kita membuka hati kita untuk bisa melihat keadaan saudara-saudara kita yang sedang berkekurangan, maka Tuhan juga mata Tuhan akan tertuju kepada kita, akan semakin mencukupkan kita, akan semakin melimpahkan berkatnya kepada kita, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat Allah bagi semua orang yang sedang ingin dipikirkan oleh Tuhan hidup mereka. Mari saudara, lewat kebenaran ini kita renungkan supaya marilah kita bijak menggunakan setiap berkat Tuhan, uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat saudara, semakin bijak kita menggunakan uang kita, akan semakin besar kemungkinan kita dapat dipercaya oleh Tuhan untuk mengawasi, memelihara ataupun menerima berkat daripada Tuhan. Itu yang kita harapkan pada pagi hari ini. Sehingga ketika Bapa itu murah hati untuk mencurahkan berkatnya kepada kita, Tuhan mengharapkan supaya kita juga menjadi pribadi-pribadi yang murah hati seperti John Wesley ini, saudara. Saya tidak tahu bagaimana kita memahami kebenaran ini, tetapi saya ingin hanya mengetuk hati kita melihat situasi yang sulit ini, supaya kita terbeban untuk melihat saudara-saudara kita yang menderita hidupnya, yang sulit hidupnya, yang sulit karena tidak mendapatkan pekerjaan lagi, dan banyak yang kita harus lakukan untuk membantu mereka. Mari saudara, Tuhan menolong dan memberkati kita dengan renungan ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami terima. Berkati setiap kami, supaya kami boleh mengerti maksud Tuhan lewat kebenaran ini. Bantu kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, oleh karena Tuhan telah menyatakan kemurahan bagi kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berduka Tuhan hiburkan. Hamba doakan setiap anak Tuhan yang mencari pekerjaan saat ini, Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang mencari jodoh mereka, Tuhan juga berkati supaya mereka mendapatkan jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan, Tuhan berkati buah kandungan mereka. Juga ada anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk mengikuti tes CPNS tahap 2 pada tanggal 17. Hamba doakan supaya Tuhan berkati, mendahului langkahnya, berikan dia kesempatan untuk berhasil. Ada juga anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk keterikatannya dengan kuasa setan yang membelenggu dia, membuat dia sakit saat ini. Hamba mohon tangan Tuhan menjamah tertumpang atasnya, sehingga dia boleh tolong Tuhan dilepaskan, dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Masih banyak anak Tuhan yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Lawatlah mereka hari ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku ini kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat, jadilah kuat, dan bersukacita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari setiap kita. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami nomor telepon yang tertera di saudara. Kami siap membantu mendukung saudara yang dulu.
Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Warisan Mulia menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.